Oke, selamat siang adik-adik mahasiswa semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, bisa kedengaran suara saya, Dek? Bisa, Pak. Oke, kita akan mulai. Barangkali kalau ada pertanyaan yang berkaitan dengan asam basa, sebelum kita mulai ke lanjutannya, kalau ada yang ditanyakan yang berkaitan dengan kinetika, kemudian kimia inti, termasuk juga asam basa, silahkan Dek, saya kasih waktu sebelum kita mulai ke berikutnya, perhitungan asam basa. Oke, kalau tidak ada, video saya akan saya matikan. Oke, kemudian saya share berikutnya kaitannya dengan kuliah asam basa. Keluar. Nah, dulu. Oke, bisa kelihatan slide saya, Dek? Terlihat, Pak. Kelihatan ya. Oke, kita lanjut sekarang mengenai larutan elektrolit ya. Oke. Jadi kemarin kita sudah bahas mengenai bagaimana menghitung konsentrasi suatu keasaman atau kebasaan daripada suatu larutan, oke, dengan cara menggunakan yaitu pH maupun pOH sesuai dengan persamaan Anderson. Oke, kita lanjut sekarang mengenai elektrolit kuat. Oke, nah kalau elektrolit kuat berarti larutan tersebut terionisasi sempurna. Jadi seluruhnya 100% terionisasi sempurna. Nah, ciri-ciri suatu larutan yang mengalami disosiasi atau ionisasi sempurna, nah perhatikan contoh, oke, NaCl. Kalau NaCl di sini karena terurai sempurna di dalam air, maka akan menghasilkan ion Na+, aqua, artinya dalam pelarut air, termasuk juga Cl negatif ya dalam pelarut air aqua. Nah, perhatikan ini penting, indikasi suatu larutan NaCl terionisasi sempurna. Nah, perhatikan ini hanya ada satu panah ke kanan. Artinya seluruh daripada NaCl ini terionisasi sempurna. Jadi tidak ada sisa. Oke. Jadi indikasi suatu larutan terionisasi sempurna berarti 100% daripada NaCl terionisasi menghasilkan Na+ dan Cl-. Berarti tidak ada sisa. Indikasinya apa? Nah, di sini ada tanda panah ke kanan, artinya sempurna dia terionisasi. Oke. Nah, beda dengan elektrolit lemah. Kalau elektrolit lemah, ya dia akan terdisosiasi tidak sempurna, kebalikannya. Artinya ada sisa. Kalau ada sisa, berarti ada tanda panah bolak-balik, sehingga berlangsung nanti kalau selesai, berlangsunglah sampai terjadi kesetimbangan. Perhatikan ini, ya. Perhatikan ini, ya. Jadi kalau asam asetat di dalam air atau dilarutkan dalam air, maka sebagian daripada asam asetat di sini akan terionisasi sebagian, oke, di dalam pelarut air aqua, begitu juga menghasilkan H+ aqua, berarti ada sisa. Kalau ada sisa di sini berarti tanda panahnya ada dua kiri kanan, sehingga pas akhir reaksi tidak habis asam asetat bereaksi, tetapi ada sisa. Oke, sehingga terakhirnya akan terbentuk kesetimbangan. Perhatikan. Oke, jadi contoh daripada larutan elektrolit kuat di sini. Oke, elektrolit kuat artinya terionisasi sempurna. Contohnya HCl. Oke, jadi kalau HCl dalam air aqua di sini berarti berupa larutan, dia terionisasi sempurna di dalam air sehingga menghasilkan H3+ aqua dan Cl negatif aqua. Nah, perhatikan di sini. Seharusnya bisa ditulis singkatnya H+ boleh saja, oke, seperti yang di depan kemarin, bahwa H3O+ itu sama persis sifat-sifatnya dengan H+. Oke,
Namun untuk menyingkat agar lebih sederhana bisa dituliskan H+. Oke. Jadi terionisasi sempurna. Perhatikan, nah ini ciri-ciri suatu reaksi sempurna. Berarti terurai sempurna, hanya satu tanda panah DA. Oke, jangan sampai salah di sini. Oke, kemudian HNO3, asam nitrat. Berarti dia akan terurai sempurna sehingga tidak ada sisa. Jadi hanya ada satu tanda panah indikasinya. Asam klorat. Oke, asam klorat, perhatikan di sini, asam klorat dalam air dia juga akan terionisasi sempurna. Berarti seluruh asam-asam ini adalah termasuk asam kuat. Artinya hampir 100% daripada asam ini mengalami proses disosiasi atau terionisasi. Oke. Nah, contoh asam sulfat. Nah, ini adalah asam berbasa 2. Perhatikan sini. Nah, yang terurai sempurna itu adalah ya bagian yang pertama. Oke, bagian yang pertama saja. Nah, bagian yang kedua itu sudah termasuk elektrolit lemah. Jadi saya bisa tuliskan di sini. Oke, jadi bagian yang pertama, jadi H2SO4, dia akan terurai sempurna akan menghasilkan di sini HSO3-. Ini yang sempurna. Namun kalau yang kedua, perhatikan. Oke. Di sini akan terjadi kesetimbangan. Oke, maka di sini nanti akan terjadi kesetimbangan. Kenapa? Karena penguraian daripada H+ yang kedua, nah, termasuk elektrolit lemah di sini. Perhatikan, termasuk elektrolit lemah. Makanya dia terurai sebagian. Indikasinya ada tanda panah ke kiri dan ke kanan, khusus untuk asam hidrogen sulfat. Oke, sulfat maksudnya ini ya, maaf. Sulfat ya, sulfat juga sudah pasti lebih lemah lagi ya. Oke, maaf deh salah ini. Oke, jadi bisa ngikutin deh sampai di sini dulu. Halo, bisa kedengaran suara saya? Bisa, Pak. Oke, kita lanjut ya. Kalau sudah ada konfirmasi oke, kita lanjut. Nah, sekarang elektrolit lemah. Perhatikan elektrolit lemah. Tadi sudah kita bahas sebagian. Nah, contohnya asam fluorida. Oke, asam fluorida termasuk elektrolit lemah. Berarti hanya terurai sebagian. Oke, kalau terurai sebagian, tandanya di sini adalah ada tanda panah kesetimbangan. Berarti ada sisa yang banyak. Oke. Nah, kalau ada sisa, berarti ada tetapan kesetimbangan karena ada persamaan kesetimbangan. Oke. Contoh yang lain adalah asam nitrit. Kalau asam nitrat termasuk asam kuat ya. Asam nitrit, berikan HNO2. Oke, kalau HNO2, nah perhatikan di sini ya, terurai sebagian, berarti ada sisa, berarti ada kesetimbangan. Kalau ada kesetimbangan, berarti ada tetapan kesetimbangan asam. Oke. Oke, contoh ini tadi sudah disinggung, yaitu asam hidrosulfat. Oke, hidrosulfat dia juga akan terurai sebagian. Oke, menghasilkanlah H3O+ atau H+ dengan SO4-2. Nah, perhatikan di sini. Nah, ini adalah terurai kecil sekali. Terurai sebagian, makanya ada sisa banyak. Oke. Ini adalah penguraian yang kedua, tapi yang pertama memang 100% terurai sempurna. Makanya asam sulfat termasuk asam kuat pada penguraian yang pertama. Oke, contoh yang lainnya. Nah, H2O. H2O. Kalau ini juga termasuk elektrolit yang sangat-sangat lemah. Oke, bisa berperan sebagai asam, bisa juga berperan sebagai basa, tergantung lingkungannya sesuai dengan teori asam basa Bronsted-Lowry. Oke. Nah, ini terurai sebagian sehingga menghasilkan H3O+ dan OH-. Jadi masih ada sisa yang banyak di sini. Ya, tanda indikasinya ada tanda panah ke kiri dan ke kanan yang berarti kesetimbangan. Oke. Nah, termasuk juga di sini basa kuat yang mana saja. Nah, basa kuat mungkin tidak begitu banyak ya. Contoh adalah NaOH. Terurai sempurna, perhatikan di sini, tanda panahnya hanya satu, terurai sempurna, 100%, jadi tidak ada sisa.
Oke, tandanya tadi kan tidak ada sisa. Kemudian KOH sama. Oke, kalium hidroksida, barium hidroksida juga sama, termasuk elektrolit lemah. Perhatikan di sini. Oke. Jadi penguraiannya sebagai berikut. Oke. Jadi terurai sempurna, indikasinya tanda panahnya hanya satu ke kanan, berarti tidak ada keseimbangan, tidak ada sisa. Oke. Sehingga terurai sempurna. Oke, nah sekarang elektrolit lemah. Oke, contoh basa elektrik lemah. Nah, perhatikan ini adalah basa konjugasi daripada asam hidrogen fluorida. Jadi basa konjugasi dari asam fluorida. Oke, sesuai dengan teori Bronsted. Nah, kalau ini asam, maka ini pasti kalau ini basa, maka ini adalah asam. Kalau asam adalah zat yang memberikan proton, sedangkan basa adalah zat yang akseptor proton. Oke, makanya ini berperan sebagai basa karena dapat menerima proton sesuai dengan Bronsted-Lowry. Nah, kalau kita perhatikan di sini, nah ini juga akan terurai sebagian, makanya ada tanda panah di sini. Oke, ada tanda panah, perhatikan. Artinya dia kesetimbangan. Berarti di sini ada sisa kalau saya larutkan dalam air. Oke. Nah, kalau saya larutkan dalam air, maka di sini akan menghasilkan OH- dan asamnya. Karena ini berkaitan dengan asam basa menurut Bronsted-Lowry. Oke, kalau ini bersifat sebagai basa karena bisa menerima menerima proton dari asam fluorida. Sedangkan ini asam karena dia bisa berperan sebagai donor proton. Oke, saya kira nggak masalah. Oke, tandanya elektrolit lemah ada indikasi kesetimbangan. Oke. Kemudian yaitu basa konjugasi daripada asam nitrat. Jadi ini basa konjugasi dari asam nitrat. Nah, ini juga terurai hanya sebagian. Oke, dengan air akan membentuk OH- dan HNO3. Oke, nah tarikan ini tadi sudah kan ya kaitannya asam basa konjugasi. Ini juga sama sebenarnya asam basa konjugasi. Nah, ini lebih jelas. Oke. Nah, perhatikan ini penting. Kalau basa konjugasinya dari asam kuat, pasti dia tidak bisa terukur ya. Berarti lemah dia. Jadi saya ulang sekali lagi, basa konjugasi dari asam kuat pasti sangat-sangat lemah sehingga tidak bisa diukur kekuatannya. Oke. Saya ulang sekali lagi. Kalau basa konjugasi dari asam kuat, maka besar kekuatan basanya itu sangat-sangat lemah sehingga tidak bisa diukur kira-kira situ. Contoh ini salah satu itu H+ atau H3O+ termasuk asam kuat. Oke, dan ini yaitu berada dalam larutan yang encer, yaitu dalam larutan air kan kira-kira gitu ya. Oke, jadi H+ berada dalam pelarut air H3O+. Oke. Nah, OH-, nah ini adalah basa yang sangat kuat, oke, basa yang terkuat. Dan ini eksis juga di dalam suatu larutan dalam pelarut air, kan kira-kira situ ya. Jadi H3O+ atau H+ sama saja. Kalau ini merupakan suatu asam kuat, oke, maka ini biasanya larut di dalam air, makanya dikenal sebagai H3O+. Begitu juga OH. Ya, saya kira nggak masalah. Nah, ini penting sekali. Semakin kuat asamnya, artinya sifat keasaman semakin naik, maka basa konjugasinya, perhatikan ini, basa konjugasinya semakin lemah. Begitu juga sebaliknya, perhatikan. Maaf, kalau yang tidak ini ya, bertanya, tolong matikan ininya ya, mic-nya. Oke, asam klorida, asam klorat maksudnya. Asam klorat termasuk asam kuat. Maka basa konjugasinya jelas adalah basa konjugasi yang sangat-sangat lemah. Oke,
Contoh yang lain adalah HI, termasuk asam kuat di sini ya, asam kuat. Maka basa konjugasinya adalah basa konjugasi yang lemah. Oke. Artinya semakin kuat keasaman, semakin lemah kebasaannya atau basa konjugasinya. Oke. Begitu juga sebaliknya, semakin kuat basanya ke bawah, berarti kan, maka asam konjugasinya juga semakin lemah. Oke. Nah, perhatikan ini. Kenapa NH3 bisa dinyatakan sebagai asam lemah? Karena ya tergantung lingkungannya. Kalau lingkungannya nanti berupa basa lebih kuat, maka NH3 bisa berperan sebagai asam lemah. Oke, Dek? Masih ingat kan ya? Kaitannya dengan asam Bronsted-Lowry. Oke? Bisa ngikutin ya? Masih ingat ya? Halo? Oke, jadi dari hasil kaitannya dengan asam atau basa konjugasi, maka kalau asamnya kuat, maka basa konjugasinya berarti lemah. Semakin kuat keasamannya, berarti basa konjugasinya semakin lemah. Begitu juga sebaliknya. Oke, Dek, bisa ngikutin ya? Masih kedengaran suara saya? Halo? Masih, Pak. Masih ya? Oke, kita lanjut kalau gitu ya. Ini kan kaitannya dengan nggak perlu dihafal. Oke, nanti akan kelihatan dari nilai tetapan kesetimbangan atau derajat ionisasi daripada asam basa yang bersangkutan. Oke. Nah, ini secara model gitu ya. Kalau dia asam kuat, perhatikan HCl di sini, maka di dalam air akan terionisasi sempurna. Oke, perhatikan di sini, ini pada saat kesetimbangan, di mana banyaknya H+ atau Cl- akan sama dengan HCl, karena dia terionisasi sempurna. Beda dengan yaitu asam lemah, perhatikan. Beda dengan asam lemah. Kalau asamnya tingginya segini, awal sebelum terionisasi, maka pada saat setimbang, yaitu jumlah daripada HF itu masih banyak tersisa. Dan yang terionisasi hanya sebagian kecil. Oke, makanya ini salah satu ciri daripada asam lemah. Berarti nanti ada kesetimbangan. Berarti ada tetapan kesetimbangan asam, karena ini merupakan suatu asam. Beda dengan HCl. Kalau HCl termasuk elektrolit kuat, itu asam kuat. Kalau elektrolit kuat berarti tidak ada kesetimbangan, perhatikan. Oke, hampir seluruh daripada HCl ini terurai menghasilkan H+ dan Cl-. Oke, kira-kira seperti itu. Oke, ini dalam air tentunya ya. Oke. Oke, nah, saya lanjut. Oke. Jadi sekali lagi, kalau elektrolit kuat berarti dia terurai sempurna, tidak ada sisa, berarti seluruhnya zat tersebut terurai dengan sempurna. Beda dengan asam lemah. Kalau asam lemah hanya sebagian kecil yang terurai, jadi sebagian besar masih ada sisa, sehingga terjadilah kesetimbangan. Maka ada tetapan kesetimbangan. Oke. Oke, nah ini kira-kira pada saat setimbang HCl tidak ada sisa. Jadi seluruhnya terurai sempurna. Oke, beda dengan asam fluorida. Oke, berarti sisanya banyak sekali. Yang terurai hanya sebagian kecil. Oke, saya kira nggak masalah. Nah, sekarang saya punya contoh soal. Perhatikan, Dek. Coba bisa kerjakan. Berapa pH dari suatu larutan asam nitrat dengan konsentrasi 2,10 pangkat minus 3 M? Ayo, Dek, saya kasih waktu 2 menit ya. Walaupun ini sangat-sangat sederhana.
latihan dulu pelan-pelan. Silahkan kerjakan dulu, saya kasih waktu 2 menit. Berapa pH suatu larutan asam nitrat? 2 kali 10 pangkat minus 3 M. Molar maksudnya. Oke, berapa pH-nya, Dek? Berapa pH asam nitrat 2 kali 10 pangkat minus 3 M? Oke, Dek, berapa? Cepat dong. Kan satuannya apa? Minus log H plus, kan kira-kira situ kan? Berapa, Dek? 3 min log 2, Pak. 3 Minus log 2. log 2. Oke, 3 minus log 2. Oke, nanti bisa dicari log 2-nya berapa. Oke, ya. Oke. Jadi kalau saya kerjakan pelan-pelan, oke, karena ini adalah elektrolit kuat, berarti 100% terionisasi sempurna, maka konsentrasi H plus-nya juga akan sama. Jadi konsentrasi H plus-nya sama. Nah, tadi kan ini kebetulan langsung saja bisa ya. Nah, cara pengerjaannya hampir sama dengan kesetimbangan sebelumnya. Karena ini tidak ada kesetimbangan, kita bisa langsung saja. Awalnya, oke, jadi awalnya H plus tidak ada, yang adalah asam nitrat, kemudian terurai sempurna. Oke, terurai sempurna berarti seluruh daripada HNO3 berubah menjadi H3O+ dan NO3-. Oke. Nah, karena kita sudah tahu H plus-nya berapa, maka tinggal masukkan persamaan, maka nanti akan diperoleh yaitu 3 minus log 2. Oke, atau 2,7. Oke, bisa ngikutin ya? Oke, sekarang coba cari deh. Kalau saya ubah konsentrasinya ini sekarang 10 2 10 pangkat minus 6. Oke, coba konsentrasinya 2 kali 10 pangkat minus 6. Oke, kemudian konsentrasinya 2 kali 10 pangkat minus 9 molar. Coba deh, saya kasih waktu 2 menit. Berapa pH? pH untuk konsentrasi 2,10 pangkat minus 6, 2,0 10 pangkat minus 6, dan konsentrasi 2 kali 10 pangkat minus 9 molar asam nitrat. Tolong yang lainnya perhatikan, ini penting sekali logika berpikirnya nanti. Oke, berapa pH yang pertama, Dek? Yang 2 kali 10 pangkat minus 6? 5,7, Pak. Berapa? 5,7. 5,7. Oke. Sedangkan kalau 2 kali 10 pangkat minus 9 molar? Dek, berapa? Ayo, ada 78 mahasiswa. Kalau 2 kali 10 pangkat minus 9 molar asam nitrat, berapa pH-nya? Satu lagi, ayo. 8,7. 8,7. Oke. Ada yang lain? Ada yang lain? Oke. Kita kerjakan sama-sama ya. Oke. Karena ini adalah asam nitrat. Oke, asam nitrat. Oke, seperti biasa langsung saja ya, asam nitrat.
dia terurai sempurna. Oke. Jadi kalau awalnya di sinilah 2 kali 10 pangkat minus 6 molar. Berarti H plusnya berapa? Pasti 2 kali 10 pangkat minus 6 molar juga kan ya? Oke. Maka pH-nya, nah pH itu nanti akan sama dengan, ya perhatikan, yaitu konsentrasi H plus. H plusnya ada berapa? Jadi 2 kali 10 pangkat minus 6. Oke, minus 6. Plus juga 10 pangkat minus 7. Benar nggak, Dek? Itu berasal dari airnya kan ya? Oke. Berarti sama dengan 21. Oke, 20, 21, 10 pangkat minus 7. Jadi pH-nya itu nanti akan sama dengan 7 minus log 21 ya. Oke, yang besarnya konsentrasinya 2 kali 10 pangkat minus 6. Benar nggak, Dek? Coba hitung 7 minus log 21 berapa nilainya, Dek? Berapa nilainya, Dek? Sama-sama ngitungnya dong. Lima 5,667 Pak. Atau bisa dibuat 5,7. 5,7. Oke, masih sama ya. Nah, sekarang kalau di sini 10, 2 kali 10 pangkat minus 9. Berarti H plusnya di sini berarti 2 kali 10 pangkat minus 9. Oke, H plus total berapa? Jadi 2 kali 10 pangkat minus 9 plus 10 pangkat minus 7 ya, yang berasal dari air kan ya, benar nggak? Oke, sekarang berapa pH-nya berapa, Dek? Kalau konsentrasinya 2 kali 10 pangkat minus 9 molar. Benar nggak? 8,7. Coba hitung, Dek. Berapa? Enam 6,99 Pak. 6,99. 6,99. Nah, perhatikan. Perhatikan. Siapa yang bilang 8,7 tadi? Oke, perhatikan. Jangan sampai salah ya. Jadi, kalau asam tidak mungkin diencerkan berubah menjadi basa ya, Dek ya. Jangan sampai logika jalan di sini. Oke. Kalau dia adalah asam, oke, kalau diencerkan konsentrasinya seperti ini misalkan menjadi 2 kali 10 pangkat minus 9 molar, oke. Jadi di sini di samping ada H plus yang berasal dari air, juga ada H plus yang berasal dari asam nitratnya sendiri. Oke. Nah, karena asam nitrat diencerkan, tidak mungkin nanti konsentrasinya kurang dari 10 pangkat minus 7 ya. Oke. Sehingga karena maksudnya kan pasti ada yang berasal dari H plus, sehingga pH-nya di sini perhatikan yaitu hanya maksimum 7. Oke, Dek, nggak mungkin dia sampai 8 apalagi 9 ya. Oke, bisa ngikutin, Dek? Terutama yang tadi bilang pH itu 8,7 ya, jangan logika itu harus jalan ya, karena kita tahu bahwa ini kan pelarutnya air. Jadi pelarut air H plusnya kan ada, kalau dia terurai, oke, pasti dia kira-kira 10 pangkat minus 7. Oke, sedangkan asamnya misalkan 2 kali 10 minus 9, masa ditolkan menjadi 8,7 pH-nya kan nggak mungkin ya. Pasti maksimum nanti pH-nya 7. Bisa ngikutin deh sampai di sini dulu? Halo, Dek? Ada pertanyaan sampai di sini? Bisa ngerti maksud saya ya? Bisa, Pak.
Oke, jangan sampai salah ya bahwa pH dari suatu asam diencerkan sampai kapanpun, sampai berapapun diencerkan, oke, pH-nya pasti maksimum hanya sampai 7. Nggak mungkin pH asam lebih besar dari 7. Oke, ya. Jadi jangan sampai salah berpikir ya. Oke, jadi logika harus jalan. Kita tahu bahwa kalau asam ya diencerkan, oke, walaupun konsentrasi sangat kecil sekali, pasti ada konsentrasi H+ yang berasal dari airnya juga. Oke, saya kira nggak masalah. Nah, sekarang baru ke basa. Sekarang basa kuat, oke, sebagai contoh aja. Nah, ini juga sama ya. Kalau misalkan basa diencerkan, oke, sampai konsentrasi basanya misalkan 10 pangkat minus 10 misalkan, anggap saja seperti itu, nggak mungkin nanti akan berubah menjadi asam, kan kira-kira seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang coba hitung sekarang kaitannya dengan berapa pH dari suatu larutan BaOH 2 kali ini termasuk elektron lemah juga kuat ya. Oke. Ini kan masih kuat-kuat yang gampang-gampang dulu. Oke, silahkan Dek, saya kasih waktu 2 menit. Berapa pH dari larutan BaOH 2 kali, interaksi elektrolit kuat, yang konsentrasinya 1,810 pangkat minus 2 molar. Oke, berapa pH-nya? Berapa, Dek? Kok ada interferensi dari luar? Berapa pH-nya basa OH 2 kali? Yang lainnya tolong diperhatikan, kalau nggak mengerjakan, kalau bisa sih mengerjakan sama-sama, ya walaupun sederhana, ya. Karena dengan kebiasaan adik dengan coret-coret dan sebagainya, ya pikiran juga jalan dibanding Anda diem, ya, apalagi tidak memperhatikan sama sekali. Berapa pH-nya, Dek, dapatnya? 12,3. 12,3. Ada yang lain? Sama, Pak. Sama. Oke, kalau sama coba kita cek sama-sama ya. Nah, selalu kita selesaikan seperti kaitannya dengan kesetimbangan, walaupun ini tidak ada kesetimbangan ya, karena termasuk elektrolit kuat. Oke, BaOH 2 kali termasuk basa kuat, berarti 100% terdisosiasi atau terionisasi. Oke, seperti biasa, untuk biar apa namanya perhitungannya benar, logikanya juga jalan, ya selalu kita gunakan persamaan. Kalau dia terurai menjadi apa, kan kira-kira situ ya. Nah, dari sini kita bisa startnya dulu. Oke, startnya adalah 1,810 pangkat minus 2M. Oke, startnya seperti itu. Jadi Ba plus 2 tidak ada, OH minus juga tidak ada. Dan terakhir, karena dia terurai sempurna, oke, berarti ini adalah BaOH 2 kali 0. Ya, kalau dia reaksinya selesai, maka BA-nya 0,018 sesuai dengan reaksi. Perhatikan ini deh, OH minus berarti 2 kalinya. Oke, jadi OH minus berarti 2 kalinya, jadi 0,036. Nah, dari sini kita bisa menghitung pOH. Oke, pOH kita hitung. Nah, dengan kita tahu pOH, kita bisa tahu pH-nya. Oke, yaitu dengan 14 kurangi dengan pOH. Kok bisa salah, Dek? Kok 12,6, Dek? Kenapa? Sepertinya tadi lupa dikali 2, Pak. Nah, itu kan penting kan sekali kan, ya. Jangan sampai salah, sekali lagi, karena kalau adik sudah mengerjakan ini, tahu salahnya, saya yakin dalam ujian atau dalam latihan-latihan berikutnya tidak akan mengalami kesalahan lagi. Karena sudah tahu, oh kesalahannya itu ada di sini. Kan kira-kira. Nah, kalau adik tidak mengerjakan sama sekali, hanya lihat begitu saja, ya
Saya nggak tahu nanti ya. Oke. Saya ulang sekali lagi bahwa dalam menyelesaikan persamaan-persamaan ini, selesaikan dulu persamaannya. Oke, selalu berkaitan dengan kesetimbangan awal, bereaksi, dan terakhir. Itu kesetimbangannya bagaimana kalau ada kesetimbangan. Kalau tidak ada, ya terakhirnya bagaimana. Kan kira-kira. Oke, saya kira nggak masalah ya. Jadi kalau ada penyelesaian seperti ini, selesaikan dulu persamaannya sehingga kita menjadi lebih teliti. Oke, lebih teliti. Jadi ketelitian itu sangat penting sekali. Seperti tadi, padahal OH-nya 2 kalinya. Nah, kalau OH tidak dikalikan 2 kali, ya artinya adik kurang teliti atau tidak teliti. Oke, ya. Nah, ini saya kira berkaitan dengan asam dan basa kuat. Walaupun sederhana sekali, ya, sangat-sangat sederhana. Namun, kalau kita sudah tahu kesalahannya di mana, nah mudah-mudahan untuk berikutnya tidak ada kesalahan lagi. Oke, nah sekarang saya lanjut berkaitan dengan asam lemah. Kita tahu asam lemah tadi itu terionisasi sebagian. Oke, berarti ada sisa. Kalau ada sisa berarti ada tetapan kesetimbangan. Kalau asam berarti ada tetapan kesetimbangan asam. Oke, contoh yang paling gampang. Oke, kalau saya punya asam asetat, nah, disimbolkan sebagai Ha. Ha adalah yaitu berbasa satu. A adalah sisa asamnya. Oke, H2O dilarutkan dalam air, berarti terionisasi sebagian, berarti ada sisa Ha. Oke, dan sebagian membentuk H3O+ atau H+ dan sisa asam. Oke, perhatikan di sini karena dia ada kesetimbangan. Oke, berarti di sini ada tetapan kesetimbangan. Perhatikan ini penting, ada tetapan kesetimbangan. Oke, seperti biasa kita sudah belajar ya kaitannya dengan tetapan kesetimbangan di depan, jangan sampai lupa. Maka ini ada kaitannya dengan apa namanya bersambung kira-kira sudah dari kaitannya dengan kesetimbangan kimia, kemudian kesetimbangan asam basa dan seterusnya. Oke, nah perhatikan di sini Ka itu sama dengan kesetimbangan ionisasi asam. Ka. Nah, dari sini nanti akan kita kelihatan bahwa semakin tinggi Ka, semakin banyak H+ yang dihasilkan. Berarti kekuatan asam semakin besar. Oke. Jadi sekali lagi saya ulang lagi bahwa dengan mengetahui kekuatan atau konstanta ionisasi asam, berarti saya tahu besarnya ion H+ yang dihasilkan. Berarti semakin tinggi Ka, berarti konsentrasi H+ semakin tinggi, berarti keasaman juga akan semakin tinggi. Oke, kita lanjut. Nah ini kalau Ka semakin besar, berarti keasaman daripada asam kuat semakin besar. Oke, oke. Nah, sekarang kita, nah ini perhatikan di sini. Kalau sama asam fluorida, ya asam fluorida, hidrofluorida, perhatikan HF. Nah, ini kan termasuk asam lemah. Oke, kalau asam lemah berarti ada tetapan kesetimbangan. Oke. Nah, karena ini ada asam lemah, pasti punya basa konjugasinya. Perhatikan, ada basa konjugasinya. Oke, jadi tetapan basa konjugasinya yaitu kira-kira 10 minus 14 dibagi dengan tetapan asamnya, sehingga nilainya adalah 1,4 10 pangkat minus 11. Jadi saya ulang sekali lagi, jadi kaitannya dengan Ka itu nanti akan sama dengan Kw dibagi Kb. Oke dek, jangan sampai salah. Jadi kalau saya tahu kekuatan asamnya, maka saya bisa tahu nilai atau kekuatan daripada basa konjugasinya. Yaitu hubungannya apa? Ka kali Kb sama dengan Kw. Oke. Ka kali Kb sama dengan Kw. Atau Ka sama dengan Kw dibagi Kb. Oke, bisa ngikutin dia sampai di sini? Contoh, misalkan asam nitrit, HNO2. Oke, kalau ini adalah struktur molekulnya, nah, karena ini adalah termasuk asam lemah, maka punya Ka sebesar 4,5 10 pangkat minus 4. Oke, kalau ada asam
lemah, berarti ada basa konjugasinya. Nah, basa konjugasinya berarti ada tetapan KB-nya. Berapa KB-nya? Ya, KW dibagi KA. Oke? Ya, jadi secara garis besar saya bisa tuliskan di sini hubungan antara, oke, jadi KW sama dengan KA dikali dengan KB. KA adalah konstanta ionisasi asam, KB adalah konstanta ionisasi basa. Jadi asam basa konjugasinya, atau sebaliknya basa dengan asam konjugasinya. Oke, KW sama dengan KA dikali KB. Oke, bisa ngikutin deh ya? Jadi harus tahu deh ya. Nah, ini asam berarti basanya bagaimana? Oke, ini kan gampang-gampang. Nah, kemudian asam asetil salisilit. Nah, ini kan perhatikan. Kalau lihat dari asamnya, kira-kira yang mana berperan sebagai asam, Dek? Kalau yang asam asetil salisilat, yang mana lepas, Dek? H plus H-nya? H di CH2, CH3, atau di H di sini, Dek? Asam karboksilatnya. Halo? Saya ulang sekali lagi. Dalam aspirin, H9H8O4, kalau berupakan asam, berarti kan ada asam H+ yang lepas. Nah, H+-nya yang lepas di mana? Apakah H di asam di karboksilatnya atau H di metilnya, Dek? Gugus metil. Halo? Kelihatan daftar ini, slide saya, Dek? Halo? Kalau ini struktur molekul, kalau ini struktur kaitan dengan molekul yang lengkapnya, ya, kayak rumus molekul, strukturnya. Nah, saya tanya, karena ini merupakan asam, berarti ada H+ yang lepas. Nah, H+-nya yang lepas yang mana? H+ yang berasal dari karboksilatnya, gugus karboksilatnya, atau H+ yang berasal dari gugus metilnya, Dek? Halo? Plusnya dari karboksilatnya ya, Pak? Dari mana, Dek? Agak keras sedikit. Dari karboksilatnya. Oke, ya. Jadi H+ dari karboksilnya. Oke. Itu akan lepas, menghasilkanlah H+ dan sisanya. Oke, H+ dan sisanya, yaitu sisanya ini. Dan ini nanti akan berperan sebagai basa konjugasinya dari asam aspirin. Oke, nah ini contohnya sudah ada kan ya. Asam format. Kalau asam format yang lepas, oke, sekali lagi asam format yang lepas. Nah, kalau seperti ini, asam format yang lepas, yaitu hidrogennya yang mana, Dek? H yang dekat berikatan dengan karbon atau H yang berikatan dengan OH, Dek? Asam format. Ya, udah jelas kelihatan di sini ya. Jadi tentu yang berkaitan dengan ya, berikatan dengan oksigen ya, kayak yang lepas. Jangan sampai salah, Dek, tolong perhatikan. Nah, karena ini nanti akan sering keluar ujian, Dek, kaitannya dengan asam-asam lemah. Jadi ada asam lemah, berarti ada basa konjugasinya. Oke. Oke, ada. Nah, seperti asam asorbat. Oke, asam asorbat bisa saja karena ini kebetulan hampir sama kan ya. Oke, maka salah satu daripada H+ yang berikat dengan O akan kemungkinan bisa lepas. Oke, di mana Ka-nya itu sangat kecil ya, kalau kita perhatikan di sini Ka-nya sangat kecil, maka basa konjugasinya ya tinggal kebalikannya saja. Oke. Nah, kalau kita perhatikan di sini ya, yang lepas kira-kira yang mana kira-kira lepas? Nah, bisa saja mungkin H yang ada di sini atau H di sini kan hampir-hampir sama gitu kira-kira gitu ya. Kalau di sini asam benzoat sih yang ini yang lepas, oke.
asam benzoat. Asam asetat pasti yang ini lepas. Kalau asam sianida ya ini yang lepas, kan hal yang ada di sini. Oke, kira-kira seperti itulah ya. Oke, kalau fenol ya ini yang lepas, kan kira-kira seperti itu. Oke, nah ini kekuatan kaitannya dengan Ka-nya, sedangkan ini kaitannya dengan basa konjugasinya. Jangan sampai salah. Oke, saya lanjut saja. Nah, ini ada beberapa data yang berkaitan dengan konstanta ionisasi dari asam-asam yang lemah. Oke, nah sekarang saya bagaimana menyelesaikan atau menghitung pH. Oke, saya tahu di sini asam fluorid Ka-nya 7,1 10⁻⁴. Oke, silakan Dek, bisa kerjakan. Berapa pH dari asam fluorida 0,5 M pada suhu 25 derajat Celcius, kemudian diketahui Ka-nya sama dengan 7,1 10⁻⁴. Ya, oke, benar ya? 7,1 10⁻⁴. Oke, silakan Dek, saya kasih waktu 2-3 menit Dek. Silakan kerjakan Dek. Oke, berapa nilainya Dek pH dari asam fluorida? 1,74 bukan Pak? 1,72 Pak. Oke, 1,7. Yang lainnya? Oke, kita kerjakan sama-sama. Coba ya. Seperti biasa, kita kerjakan sesuai dengan tadi. Oke, awal, reaksi, dan kesetimbangan. Oke, kalau sempurna artinya terurai sempurna ya awal dan akhir kan kira-kira. Oke, jadi reaksinya seperti biasa, HF terionisasi sebagian, berarti ada tetapan kesetimbangan, yaitu H+ dengan F negatif, yaitu ion fluorida. Oke, nah sekarang kita seperti biasa ada tetapan kesetimbangan 7,1 10⁻⁴. Nah, sekarang awalnya seperti biasa, awalnya kita tahu awal bereaksi atau berubah, ya kita simbolkan sebagai X, kemudian baru adalah kesetimbangan. Oke, seperti biasa kerjakannya. Oke. Awalnya
adalah 0,5 M. Oke, H plusnya berarti 0. Tolong yang lain tolong perhatikan ya, ini kan konsep dasar. Oke, kalau yang penting sudah mengerti, walaupun bagaimanapun soalnya nanti ubah-ubah tidak akan masalah. Oke, fluor negatif, ion fluorida juga 0. Nah, sekarang saya kasih misal yang bereaksi adalah X, berarti minus X, ya, yang bereaksi asam fluoridanya adalah sebesar X, berarti karena bereaksi berarti berkurang sebanyak minus X, perhatikan, berkurang sebanyak minus X, sehingga H plusnya bertambah 1X, sedangkan fluoridanya juga bertambah 1X, kalau yang berubah misalkan yang bereaksi sebesar X. Oke, nah sekarang dalam kesetimbangan apa yang terjadi? Nah, ini konsentrasi berada dalam keadaan setimbang, sisa berarti sebagai bereaksi, jadi asam fluorida 0,5 minus X, sedangkan H plusnya adalah X, berarti kan ya, oke. Sedangkan fluornya juga X. Nah, sekarang dari sini baru kita masukkan ke dalam kesetimbangan, tetapan kesetimbangan. Kita masukkan, oke, praktis kan, apa namanya penyelesaiannya tidak ada perbedaan dengan kesetimbangan biasa. Oke, nah karena ini adalah persamaan kuadrat, berarti ya kita nanti bisa selesaikan dalam persamaan kuadrat. Nah, perhatikan di sini, karena K-nya kecil, nah kecilnya berapa yang diperbolehkan nanti kita lihat. Oke, Ka kita anggap kecil, ya maka 0,5 minus X, ya saya bisa abaikan X-nya sehingga 0,5. Nah, sekarang kalau saya hitung, oke, maka saya bisa mendapatkan nilai X. Nah, perhatikan X-nya adalah 3,55 10 pangkat minus 4. Oke. Oke. Jadi X-nya sendiri ya 0,019. Kalau kita hitung X-nya sama dengan H, maka saya bisa hitung jadi konsentrasi H plus sama dengan konsentrasi ion fluorida 0,019, sehingga saya bisa cari pH-nya. Oke, pH daripada apa namanya, yaitu larutan asam fluorida adalah yaitu 1,72. Oke, 1,72. Nah, sekarang perhatikan ini penting deh. Kapan kita menggunakan apa namanya X diabaikan pada saat, perhatikan di sini, kapan kita menggunakan X ini diabaikan atau tidak. Nah, ini kalau X-nya nanti kurang dari 5%, itu boleh diabaikan. Dari awal maksudnya ya. Sekali lagi, kalau X-nya saat yang bereaksi kurang dari 5% dari konsentrasi awal, nah X bisa diabaikan. Namun, kalau lebih besar dari 5%, ya tidak bisa diabaikan. Kira-kira seperti itu. Oke, coba nanti kita cek. Nanti kan ini penting ya, Dek ya. Ini penting ini, konvensi bersama. Jadi bila X-nya kurang dari 5%, maka nilainya tersebut X bisa diabaikan terhadap 0,5. Nah, perhatikan di sini. X adalah 0,019 dibagi dengan 0,5. Nah, kira-kira 3,8%. Nah, kalau 3,8% berarti masih kurang dari 5%. Sehingga untuk memudahkan perhitungan, X-nya bisa diabaikan. Oke? Jadi X-nya bisa diabaikan. Bisa ngikutin deh sampai di sini? Halo? Halo, bisa mengerti deh sampai di sini? Halo? Adik-adik? Bisa ngikutin sampai di sini deh? Izin bertanya, Pak. Silakan. Boleh balik ke slide sebelumnya nggak, Pak? Oh, boleh. Nah, yang ini ya. Tadi itu kan X-nya kan ketemunya kan setelah ada ngilangin min X-nya itu ya, Pak.
Iya, Berarti kita defaultnya itu kayak ilangin dulu baru cek nilai X-nya itu berapa persen gitu ya, Pak? iya. Oke, X-nya berapa? Kalau misalkan itu kita hilangin X-nya gitu ya. Nah, Mm. X-nya kan dari persamaan nanti akan dapatkan ya H plus-nya. Nah, kalau H plus yang diperoleh itu nanti kurang atau X-nya kurang dari 5%, berarti X itu masih boleh diabaikan. Berarti persamaan ini sudah benar. Akan tetapi, kalau nilai X yang diperoleh itu nanti lebih besar dari 5%, maka adik nggak boleh mengabaikan. Oke, harus ngulang nilainya kira-kira seperti itu ya. Nah, saya berikan contoh berikutnya. Ini kan tadi kan ya, udah kan ya. Oke, jadi ini kan kurang dari 5%. Oke, berarti perhitungan adik sudah benar di atas. Oke, nah sekarang saya berikan contoh. Nah ini, coba kerjakan dek. Berapa pH 0,05 M asam fluorida itu pada suhu 25 derajat Celcius. Coba dikerjakan dulu. Nah, apakah kalau diabaikan nilai X-nya berapa? Kemudian kalau tidak diabaikan nilai X-nya berapa? Kan kira-kira seperti itu. Coba dikerjakan dulu. Oke, saya kasih waktu 3 menit. Udah deh, berapa nilainya sekarang? Apa mau diabaikan atau tidak? Coba, berapa pH-nya? Berapa pH-nya, Dek? Jadi Adik bisa hitung kedua-duanya dulu. Diabaikan dan juga tidak diabaikan. Apa sih bedanya pH yang sudah diabaikan? pH dengan diabaikan X-nya atau yang tidak diabaikan? Oke, pH 1 yang sudah yang diabaikan berapa? Kemudian pH 2 yang tidak diabaikan berapa? Coba hitung, Dek. Oke, berapa nilainya, Dek? pH 1 yang diabaikan.
pH 2 yang tidak diabaikan berapa? Apa bedanya sih? Saya juga nggak tahu. Yang penting dasar daripada ini, kalau X-nya lebih besar dari 5%, ya, jadi tidak boleh diabaikan, kan kira-kira seperti itu ya. Oke, Dek, berapa pH kalau diabaikan? Ayo, Dek. Ya, berapa, Dek? Kalau diabaikan berapa nilainya? pH? Kalau tidak diabaikan berapa nilainya? Ayo, Dek, cepat dong. Mohon dia dibiasakan mengerjakan soal-soal seperti ini karena ujian sangat penting untuk memencet-mencet kalkulator biar tidak tergerasa-gerusu dan sebagainya kalau udah biasa. Oke, berapa, Dek? Kalau diabaikan 2,22, kalau nggak diabaikan 2,25. 2,25. Oke. Benar ya, kalau diabaikan 2,22. Kalau tidak diabaikan berarti 2,25. Oke, coba kita cek ya. Oke. Perhatikan di sini seperti biasa. Nah, ini kan langsung ya kita abaikan. Kan nilainya seperti itu kan kalau diabaikan. Ya. Nah, supaya benar ya cek satu awalnya berapa, akhirnya berapa dan seterusnya lah, kira-kira seperti yang di persamaan sebelumnya ya. Oke, jadi awal berapa, yang berubah berapa, kemudian setimbang berapa, baru dimasukkan ke dalam tetapan keseimbangan. Nah, ini saya tulisnya yang cepat saja. Nah, kalau diabaikan, maka nilai daripada X adalah 0,006 M. Oke. Nah, kalau X-nya 0,006 M, nah sekarang nilainya perhatikan di sini, 0,006 mx dibagi konsentrasi awal kali 100 berarti 12%. Oke, berarti tidak boleh ini, kira-kira segitu ya, tidak boleh. Berarti pH-nya pasti agak sedikit banyak berubah. Sehingga karena ini adalah lebih besar dari 5%, berarti tidak boleh diabaikan. Oke. Sehingga, nah kan ini penting, jadi karena lebih dari 5%, maka pendekatan tersebut tidak benar. Jadi harus dimasukkan. Nah, kalau dimasukkan, ya, kalau dimasukkan, maka nilainya harus dimasukkan ya, tinggal. Nah, nilainya kan, perhatikan, beda sangat kan ya, antara 2,25 dengan 2,22. Oke, bisa ngikutin deh sampai di sini. Bisa. Bisa ya. Oke, kita lanjut lagi dikit kalau gitu ya, berkaitan dengan oke. Nah, sekarang kaitannya dengan beberapa problem berkaitan dengan asam lemah. Oke, kita lihat. Yang pertama, nah kita mengidentifikasi jadi spesies utama yang mempengaruhi daripada pH. Oke, jadi ada spesies utama yang nanti berpengaruh terhadap pH apa saja. Oke, jadi pertanyaan berikutnya di sini bahwa dalam banyak keadaan, oke, sekali lagi dalam banyak keadaan, ya Anda dapat menghilangkan yaitu autoionisasi daripada air. Oke, jadi bisa aja ion daripada H+ bisa diabaikan. Kalau H+ daripada asam, oke, misalkan itu sangat jauh dibandingkan dengan air. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, kita juga bisa menghilangkan OH- oke,
Jika, nah perhatikan ini, jika sangat-sangat kecil tentunya ya. Oke, nanti kita lihat. Oke, penggunaan, nah ini penting. Oke, gunakan persamaan tadi, yaitu awal, yang berubah, kemudian kesetimbangan, oke, berkaitan untuk mengetahui konsentrasi X yang tidak diketahui. Maksudnya konsentrasi atau misal daripada X yang kita mau cari. Oke, terutama bagaimana mencari konsentrasi pada saat setimbang. Kalau awalnya misalnya sudah diketahui masing-masing. Oke, kemudian baru nyatakan kaitannya dengan bentuk tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi. Nah, dari sinilah baru kita selesaikan persamaannya untuk mencari X. Apakah X-nya diabaikan atau tidak? Oke, kalau ingin cepat ya nggak usah diabaikan. Sudah pasti benar kan kira-kira seperti itu ya. Oke, jadi nggak perlu menghitung 2 kali. Kalau mau cepat, ya bisa menghitung 2 kali berarti kan ya. Bisa saja X-nya bisa diabaikan terlebih dahulu. Kemudian baru menghitung apakah lebih besar atau lebih kecil dari 5%. Kalau kebetulan misalkan lebih kecil dari 5%, oh nggak masalah. Jadi nggak perlu menghitung lagi kan kira-kira itu. Tapi kalau misalkan X-nya lebih besar dari 5%, berarti harus menghitung ulang, berarti kan kira-kira gitu. Makanya menurut saran saya lebih baik langsung selesaikan sesuai dengan seapa adanya. Tidak perlu diabaikan, kan kira-kira seperti itu. Walaupun menghitungnya sedikit agak lama, tapi hanya sekali menghitung. Dibandingkan bisa saja menghitung 2 kali kalau X-nya diabaikan. Oke deh ya. Oke. Itu saran saya, terserah adik aja. Ini kan beberapa alternatif cara mengerjakan atau menyelesaikan dari persamaan kaitannya dengan ionisasi asam lemak. Oke, kemudian baru menghitung konsentrasi ya spesies, terutama H+-nya bagaimana. Kemudian dari sini kita bisa menghitung pH. Oke, nah ini sebagai contoh saja. Berapa pH asam monoprotik ya yang KI-nya diketahui 5,7 10 pangkat minus 4. Silahkan deh, saya kasih waktu 3 menit. Berapa pH dari suatu larutan monoprotik, asam monoprotik, yang konsentrasinya 0,122 molar dan tetapan kesetimbangannya 5,7 10 pangkat minus 4. Silahkan Dek, waktunya 3 menit, saya kasih kesempatan.
Oke, berapa pH-nya, Dek? Berapa pH-nya, Dek, yang sudah dapat? Ayo, Dek. Dua 2,092, Pak. 2,092. Ya, Iya, Pak. oke. Coba kita kerjakan sama-sama ya. Oke, nah seperti biasa, asam berbasa satu atau monoprotik. Jadi H plus-nya hanya 1. Oke, jadi H plus terurai sebagian, jadi ada kesetimbangan. Nah, awalnya adalah berubahnya. Nah, seperti biasa menyelesaikannya. Oke, 0,122 awal, berarti H plus tidak ada, A minus juga tidak ada. Oke, kemudian kita tahu berubahnya ya, kita kasih misal adalah X yang berubah, kemudian hanya berarti X, dan A minusnya berarti X. Oke, nah sekarang berada dalam keadaan setimbang, konsentrasi setimbang seperti biasa. Jadi HA-nya ada sisa adalah 0,122 minus X, kemudian H plus-nya adalah X, dan A minusnya adalah X, kan kira-kira itu ya. Kemudian kita masukkan ke dalam keadaan setimbang. Oke, masukkan dalam keadaan setimbang. Nah, kita cari berapa nilai daripada K. Nah, kalau K di sini adalah, nah, pokoknya mau menyelesaikan X-nya diabaikan, silahkan. Tetapi kalau X-nya diabaikan, nanti nilai X-nya lebih besar dari 5% dari konsentrasi awal, Adik harus menghitung ulang lagi. Oke, namun, nah kalau menurut saya kerjakan saja langsung dengan menggunakan tidak perlu diabaikan. Oke, sehingga Adik menggunakan persamaan kuadrat, kan sudah tahu persamaan kuadrat. Jadi hanya menghitung sekali, kan kira-kira itu. Oke, nah sekarang kalau diabaikan ya seperti itu. Nah, perhatikan di sini nilainya, oke, seperti tadi, maka kita peroleh nanti nilai X adalah sebagai berikut. Nah, benar nggak? 0,0083 itu kurang dari 5%. Oke, kurang dari 5%. Oke, kita masukkan. Nah, ternyata ini lebih dari 5%, itu 6,8%. Oh, berarti tidak boleh diabaikan. Oke, Dek. Jadi sekali lagi tidak boleh diabaikan walaupun itu nilainya mendekati 5%. Oke, 6,8%. Nah, karena lebih dari 5%, berarti tidak boleh diabaikan. Jadi kita harus menggunakan persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat yang diperoleh adalah sebagai berikut, perhatikan. Sehingga persamaan kuadratnya nanti kita samakan. Oke, persamaan kuadrat. Nah, seperti ini. Sehingga persamaannya nanti diperolehlah X. Nah, ada 2X di sini, Dek. Oke. Jadi X 0,0081 dan X minus 0,081. Nah, kira-kira yang mana digunakan? Pasti salah satu ada yang benar dan salah satu salah, kan kira-kira. Oke. Oke. Nah, ini yang salah. Oke, jadi kalau saya gunakan X 0,0081, maka saya bisa peroleh besarnya daripada pH adalah 2,09. Oke. Hampir sama ya. Adik tadi menggunakan apa namanya? Diabaikan atau tidak diabaikan, Dek? Halo?
nilai yang adik peroleh tadi, yang 2,092 dan seterusnya itu X-nya diabaikan atau tidak diabaikan, Dek? Tidak diabaikan, Pak. Tidak diabaikan? Tidak diabaikan atau diabaikan? Tidak diabaikan, Pak. Oke, tidak diabaikan. Oh, berarti sudah benar ya. 2,09 ini dibulatkan saja ya. Kalau diabaikan, nah mungkin beda ya nilainya ya. Oke, biasanya 2 belakang koma itu biasanya nilainya bisa beda. Oke, ya. Yang penting adik sudah tahu ya konsep menyelesaikannya. Ya. Jadi yang penting ICE awal yang berubah dan saat kesetimbangan. Oke, nah ada persen ionisasi sekarang. Persen ionisasi atau derajat ionisasi. Nah, itu sama dengan konsentrasi asam atau basa yang mengalami ionisasi dibagi dengan konsentrasi awal. Oke, jadi konsentrasi asam yang mengalami ionisasi pada saat setimbang tentunya dibagi dengan konsentrasi awal kali 100%. Nah, itu dikenal sebagai derajat ionisasi atau persen ionisasi, sama saja ya. Oke, nah perhatikan. Kalau asam kuat, nah praktis dia mendekati 100% terurai sehingga tidak ada sisa. Oke, kalau tidak ada sisa, jadi anak panahnya hanya satu ke kanan. Akan tetapi kalau dia elektrolit lemah, perhatikan, nah pada saat konsentrasinya mendekati 0, dia akan cukup besar terionisasi. Namun pada saat konsentrasi yang sangat rendah, praktis dia sangat-sangat kecil sekali yang terionisasi. Kalau konsentrasinya sangat tinggi, kenapa? Nah, pada saat konsentrasi sangat tinggi, gaya tarikan satu sama lain itu nanti akan berperan sekali. Oke, kalau konsentrasinya tinggi, sehingga derajat ionisasinya ya akan jauh dari 1 atau menuju 0, kan kira-kira situ. Beda dengan kalau konsentrasinya menuju 0. Kalau konsentrasinya menuju 0 berarti akan mendekati larutan ideal. Kalau larutan ideal tidak terjadi tarik-menarik antar ion yang satu dengan ion yang lainnya, itu sangat-sangat kecil. Jadi derajat ionisasinya hanya dipengaruhi oleh yaitu konsentrasi ini. Oke. Namun pada saat konsentrasi tinggi ya akan dipengaruhi oleh gaya tarikan antar ion-ion yang ada di dalam sistem. Makanya untuk elektrik lemah itu awalnya terurai sempurna dia, oke? Pada saat konsentrasi kecil, dia bisa mendekati 1 derajat ionisasinya. Namun, dengan meningkatnya konsentrasi, maka derajat ionisasinya semakin kecil, bahkan menuju 0. Karena apa? Karena ya larutan bukan ideal lagi. Karena di sini ada tarik-menarik atau barangkali tolak-menolak antar ion-ion yang ada. Kan kira-kira situ. Oke. Nah, untuk asam monoprotik, Ha, oke, maka saya bisa tuliskan sebagai berikut. Jadi persen ionisasi sama dengan yaitu banyaknya ion yang terionisasi pada saat kesetimbang, jadi konsentrasi H+ atau konsentrasi A- dibagi dengan konsentrasi awal. Kan kira-kira situ ya. Oke. Jadi H0 adalah konsentrasi awal. Nah, perhatikan ini persamaannya. Kalau elektrolit kuat, nah berapapun konsentrasinya, dia terionisasi mendekati 100% atau derajat ionisasinya 1. Akan tetapi kalau elektrolit lemah pada konsentrasi rendah menuju 0 bahkan mendekati 1. Namun pada saat konsentrasi semakin tinggi dia akan melemah, artinya gaya tarik antar partikel semakin kuat, antar ion maksudnya ya, sehingga derajat ionisasinya semakin kecil. Oke, nah sekarang mengenai basa lemah juga sama ya dengan asam lemah sebenarnya. Oke, sama saja. Nah, ini kalau ini adalah asam lemah NH3 di dalam air, maka terionisasi menghasilkan nanti ion OH- kan gitu ya, OH-
dan H3 plus kan sama saja sebenarnya. Oke. Jadi kalau saya bisa saja saya tuliskan di sini adalah apa namanya? NH4OH, oke, dalam air, oke, bisa saja terionisasi sebagian menghasilkan 4H aqua ya, dan OH minus ya. Oke. Oke deh ya. Jadi bisa saja ditulis seperti ini, boleh saja. Jadi NH3 dalam air bisa saja ditulis menjadi NH4OH dalam air, sehingga toh derajat ion apa namanya terionisasinya juga sama. Oke. Jadi persis tidak ada bedanya. Nah, karena kenapa? Karena kan NH3 dalam air pasti akan menghasilkan NH4OH. Oke, sekali lagi NH3 dalam air. Nah, ini bisa ditulis sebenarnya dengan NH4OH, kan sama dengan basa itu sendiri. Oke, langsung saja. Karena dia terionisasi sebagian, maka saya bisa tuliskan seperti ini, ya Kb. Nah, perhatikan ini sesuai dengan di depan bahwa air, karena pelarutnya airnya itu praktis tidak berubah, maka ini dapat dikatakan sebagai tetapan. Nah, tetapan kali tetapan kesetimbangan di sini ya sama dengan tetapan lagi. Nah, kalau ditulis dengan Kb, itu tetapan kesetimbangan basa daripada amonia. Oke. Nah, dari sini Kb itu sama dengan konstanta ionisasi basa, persis sama dengan asam. Kan hanya kebalikannya saja kan ya, ada asam dan ada basa. Kalau ada asam pasti ada basa konjugasinya, begitu juga sebaliknya. Kalau saya tahu Ka pasti saya tahu Kb-nya. Sebaliknya kalau tahu Kb saya tahu Ka-nya, kan kira-kira situ ya. Karena kaitannya dengan asam basa konjugasinya. Oke, kalau Kb semakin kuat atau semakin besar, berarti kebasaan juga semakin besar atau semakin kuat, kan ya? Oke. Jadi kalau Kb semakin besar, berarti kebasaan atau kekuatan daripada basa juga akan semakin besar. Oke, karena dengan kaitan dengan OH kan kira-kira situ ya. Oke. Nah, perhatikan ini ya. Problem basa lemah praktis sama dengan problem penyelesaian untuk basa lemah. Tidak ada bedanya. Hanya bedanya, nah, tadi kan, kalau asam lemah menggunakan Ka, sedangkan basa lemah menggunakan Kb. Kan kira-kira gitu ya. Oke. Oke, nah ini adalah kaitannya dengan beberapa konstanta ionisasi basa lemah dan asam konjugasinya. Jadi ini adalah basa lemah, sedangkan ini adalah asam konjugasinya. Kalau basanya semakin kuat, berarti asam konjugasinya semakin lemah. Oke? Karena kita tahu bahwa Kw sama dengan Kb dikali dengan Ka. Oke. Jadi sekali lagi kalau kaitan dengan basa, jadi kalau ada basa kuat berarti asamnya asam lemah. Begitu juga sebaliknya. Oke. Oke. Nah, untuk sementara karena saya ada keperluan, ya mungkin kuliah hari ini sampai di daftar tabel ini ya. Mungkin perhitungannya nanti saja. Oke, semasa nanti kita lihat ya kaitannya dengan asam basa konjugasi ya. Oke deh, ada pertanyaan sampai di sini barangkali kaitannya dengan asam basa konjugasi. Halo? Ada pertanyaan deh? Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin hari ini kita sampai di sini dulu. Ya, kita akan lanjut nanti hari Kamis ya pukul 16 sampai pukul 18 ya. Oke deh. Selamat siang kalau gitu, selamat istirahat. Tetap jaga kesehatan agar selalu tetap berada dalam keadaan sehat ya. Oke, selamat siang deh. Kita ketemu nanti hari Kamis.